Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada hari ini, alhamdulillah saya Sarifudin SMH selaku koordinator Jadis Kabupaten Karawang didampingi oleh Pak Ujang, Pak Iwan dan Bang Kompas tentunya menegaskan tentang aduan yang selama ini disampaikan oleh pihak pewaris. Itu silakan sah-sah saja. Tetapi kami di sini siap mengadvis apa hal yang dilakukan oleh Pak Lurah ini adalah program pemerintah Jabar berkaitan normalisasi sungai sebenarnya Pak, tentunya untuk kebaikan masyarakat Karawang dan harus didukung. Kenapa? Karena ini program pemerintah. Kemudian hal-hal berkaitan ahli waris yang menurut silakan saja. Kita berbicara by data, bukan berbicara asumsi. Karena kenapa? Apa yang disampaikan mereka kami dengar narasi-narasinya, tetapi kami tidak akan jawab sekarang. Tapi pada prinsipnya kami berbicara by data. Kami pun sudah menjalin komunikasi bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Jujun sudah sangat tepat. Kenapa sudah sangat tepat? Karena PJT pun sudah menyatakan bahwa objek menjadi pekerjaan adalah aset negara. Bang Kolos, kenapa? Gini, alhamdulillah kita hari ini adalah bisa hadir untuk membantu dan dalam rangka pendampingan Pak Lurah Jujun, Kepala Desa Wadas dalam hal pelaksanaan normalisasi saluran ya. Ya, anggap bahwa ini normalisasi saluran. Jadi kami hari ini hadir menyampaikan kepada semuanya, hanya menambah tadi dari Pak Sarif, selaku koordinator kami dari tim hukum Jabar Istimewa Kabupaten Karawang yang telah ditunjuk kemarin, dan alhamdulillah hari ini bisa hadir. Tetapi bahwa semuanya yang dilaksanakan Pak Lurah Jujun itu tadi betul apa yang dikatakan Pak Sarif adalah ini adalah program pemerintah, karena kita setiap tahun ini kan udah langganan banjir. Jadi satu-satunya gubernur Jawa Barat yang sekarang memimpin Jawa Barat yang peduli terhadap Kabupaten Karawang nih ya, ini tentang masalah banjir adalah bukan berarti nanti dinormalisasi tidak banjir, bukan, tapi sedikitnya meminimalisasi langkah preventif agar air ini tetap mengalir, banjirnya bisa dikurangi, dan ada tanah sawah yang kemarin mati tidak bisa digarap, kurang lebih sekian hektar bisa menjadi sawah kembali. Artinya untuk kehidupan Kabupaten Karawang. Oleh karena itu, kalau saja nanti, karena yang bisa membuktikan bahwa ini tanah ini adalah milik ahli waris atau milik yang lain adalah nanti dengan BBWS ya. Karena yang punya kapasitas memiliki tanah ini adalah BBWS. Karena Pak Lurah Jujun ini hanya pelaksana diperintahkan oleh gubernur selaku kepala daerah di Provinsi Jawa Barat untuk melaksanakan demi kepentingan masyarakat umum yang ada di Kabupaten Karawang. Bukan pribadi, termasuk Pak Lurah Dede juga sama ya, kepala desa nih. Jadi sama-sama bekerja sama untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Karawang yang ada di bawah naungan desanya. Sehingga hal-hal inilah yang bersifat positif. Yang kedua kami sampaikan, kalau selama ini ada yang mengintervensi atau ada yang datang ke Pak Lurah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan lokasi yang sekarang dikatakan ada yang mengklaim, maka sebaiknya kami tegaskan, sebaiknya bahwa tidak boleh lagi dilaksanakan seperti itu, atau ada yang intervensi kepada Pak Lurah Jujun atau kepala Pak Lurah Dede. Jadi kami yang bertanggung jawab, silakan datang ke kantor kami Jabar Istimewa. Jadi kami nanti akan tanggapi itu. Adapun hal-hal orang misalkan yang mengklaim ini melapor segala macam, itu sah-sah saja, silakan. Nanti bisa kita buktikan dengan by data. Gitu. Ya, itu mungkin sebagai tambahan. Silakan Pak Iwan. Bang Potas. Rekan-rekan media, tadi sudah diperkenalkan ya dari tim oleh Bapak Gubernur. Hari ini kami akan siap mengawal terkait program yang sudah dilakukan oleh pemerintah desa dan pemerintah Kabupaten Karawang. Pada dasarnya adapun polemik yang terjadi, adanya laporan dari ahli waris ya terkait normalisasi ini, ya itu sah-sah saja. Negara kita kan negara hukum ya. Tapi kembali lagi pembuktian tadi sudah dijelaskan sama rekan kita. Bagi kita sederhana saja. Kalau itu benar bahwa dia punya data bukti sebagai ahli waris, tidak ada masalah. Kami siap, karena dari pihak yang mengklaim kan sudah mempunyai kuasa hukum. Kami juga sudah akan mendampingi dari Pak Lurah sebagai perangkat desa dan ada Pak Lurah Dede ya. Kami siap nanti akan memfasilitasi, walaupun kita mau cari win-win solution seperti apa.
Tapi kembali lagi, dalam hal masalah terkait laporan beliau, saya rasa itu kurang pas sebenarnya. Harusnya kita duduk bersama dulu, kita selesaikan secara musyawarah. Ini tidak, jadi berkembang kemana-mana. Jadi patut diduga, ini ada di belakangnya ini yang mempengaruhi, yang membuat kinerja dari perangkat desa ini akan menghambat. Ini salah. Jelas bahwasanya sebenarnya kalau kita pemerintah tegas, pemerintah daerah dan pusat tegas, di pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 udah jelas itu. Bisa saja, ini kan sudah jelas ada bukti-bukti ya. Di sini lokasinya bahwa ini awalnya dulu sudah aliran sungai. Karena berhubung aliran sungai ini tidak berfungsi, setuju program ini dilanjutkan oleh para kepala desa. Karena apa? Emang daerah sini daerah banjir gitu loh. Daerah banjir ini bagaimana tugas dan fungsi kepala desa ini segera membenahi gitu loh. Jangan dikit-dikit ada banjir, ada begini, yang disalahkan siapa? Kepala desa, yang disalahkan siapa? Pemerintah, disalahkan siapa? Bapak Gubernur. Itu menurut kita salah. Nah, hari ini sekarang harusnya dukung penuh lah. Kalau terkait berbicara dia mengklaim sebagai ahli waris, ayo kita siap nih sebagai penasihat hukum yang sudah ditunjuk oleh beliau, Pak Lurah. Kita siap untuk memfasilitasi duduk bersama, tapi dengan satu syarat bahwa tidak ada kepentingan-kepentingan. Tadi ditambahkan lagi dari saya ya, sebagai praktis hukum, saya mengecam keras kalau ada oknum-oknum yang mengintervensi Pak Lurah Junedi sebagai kepala desa Wadas, Pak Dede, ya. Ini beliau-beliau ini tidak ada kepentingan secara pribadi, ini kepentingan buat masyarakat. Kenapa sih? Tidak ada jalurnya seharusnya beliau-beliau nih. Tapi iya, akan ada premanisme itu akan kita kejar nih orang-orang yang mengintervensi ya. Jadi saya minta dari mulai sekarang, sebelum proses hukum ini, apapun mereka kan sudah menempuh secara hukum ya, silakan aja. Hukum nanti yang akan menindaklanjutin itu. Jadi tidak boleh lagi ada intervensi. Ini negara kita sudah negara hukum, apalagi sekarang jelas pemerintah pusat ya, Bapak Prabowo, beberapa orang yang melakukan suatu intimidasi kepada orang-orang pejabat daerah, pejabat desa, clear nih, akan ditindaklanjuti oleh penegak hukum. Mungkin itu aja tambahan dari saya ya. Jadi saya minta hari ini, tolong rekan-rekan semua dan masyarakat termasuk ahli waris, jangan sampai melakukan suatu intervensi kepada pejabat daerah yang melakukan suatu kebaikan buat masyarakatnya. Itu aja mungkin tambahan dari saya. Ya, baik. Perihal ini Pak, kemarin kan kami para media ini sempat wawancara langsung nih Pak sama si pelapor, di mana pelapor itu memberikan pernyataan bahwa dulunya di sini adalah tanah persawahan. Ini mungkin ada hubungan sama Pak Lurah juga ya. Tanah persawahan, dan pada saat itu di tahun 1950 itu dipinjamkan lah istilahnya sama petani, sama pemilik ke petani untuk jalur irigasi. Nah, bagaimana Bapak menyikapi pernyataan tersebut? Baik, apa yang disampaikan oleh pihak ahli waris, sebenarnya kan kita tidak berbicara narasi atau asumsi, kita berbicara fakta hukum saja, kita by data. Kalau mereka menyampaikan, ini pun yang menggugat itu atau yang permasalahan itu adalah generasi ketiga ya Pak? Iya, cucu. Kemudian mereka menyampaikan narasi atau asumsi, tapi kita berbicara ini fakta hukum. Apa yang dikerjakan di sini adalah sesuai plan, ya. Bagaimana katakan plan? Karena objeknya pun sudah jelas bahwa ini adalah aset negara, dan itu disampaikan oleh Pak Lurah di awal pun. Kita tidak berbicara asumsi ataupun misalnya narasi yang disampaikan oleh pihak ahli waris, tapi kita berbicara fakta hukum, by data nanti berbicara. Mungkin sedikit dari Pak Lurah Pak, menanggapi pernyataan dari pemilik tanah tersebut, seperti apa Pak menyikapinya? Ya, kalau saya sih intinya ya sah-sah saja orang melaporkan ya itu. Cuma di sini juga perlu diketahui bahwa yang dilakukan sama saya itu atas dasar perintah. Ya, Pak Gubernur merintahkan, tentunya semuanya jelas kan. Ya, di media sosial melalui TikTok maupun YouTube itu jelas. Ya, kalau saya tidak ada tanpa dasar, saya pun tidak akan berani. Ya, sebelum saya melangkah pekerjaan ke sini, saya juga mendapatkan peta dari BBWS maupun PJT. Kita buka, ya, ternyata ya titiknya ternyata dibongkar sampahnya dan tanahnya ternyata masih ada batunya. Nah itu ya. Adapun ahli waris itu mengatakan bahwa inilah ke sini, ya. Tapi kan kita sesuai dengan peta yang dimiliki oleh PJT. Ya, saya datang ke sini karena perintah Pak Gubernur itu saya
dari mulai pertama yang dilakukan di Desa Wadas itu dari 6 sampai dengan 9. Karena alat berat ini saya yang menandatangani, di situ ada pengawas ya. Itu intensif kerja operator ini, alat berat ini saya yang menandatangani ya. Tentunya ini rekan-rekan juga tahu seperti apa. Dan setiap hari saya selalu update tentang pekerjaan yang dilakukan SDA provinsi melalui SDA provinsi yang oleh Pak Gubernur, itu kebijakan Pak Gubernur. Intinya saya sebagai pemerintah yang paling bawah, masa saya nggak manut kepada pimpinan, apalagi ini untuk kepentingan masyarakat dan para petani, itu kan ya. Makanya kenapa saya harus lebih semangat, karena apa? Saya punya beban moral terhadap ya tadi program Pak Gubernur itu. Baik. Untuk ini Pak, kembali ke pengacara Jabar Istimewa, dalam menghadapi Pak laporan si pelapor nih dengan pasal pengrusakan nih Pak, bagaimana menghadapi ini Pak? Oke, gini, saya sampaikan ya. Nah, dia akan melaporkannya dengan pasal perusakan ya. Nah, jadi kita klarifikasi dulu nih. Sebetulnya ini bukan perusakan ya. Karena ini dulu awalnya kan tertimbun sampah. Tertimbun sampah, terus digali ternyata ada saluran. Artinya bukan merusak, tapi adalah menormalkan bahwa ini saluran loh, bukan tempat sampah. Betul. Gitu loh. Ya. Bukan hamparan yang tidak ada air mengalir, bukan. Jadi kita yang perlu diklarifikasi adalah merusak itu adalah pohon-pohon atau misalkan tanah ini dicampur aduk segala macam, tidak ada buktinya atau tidak ada fungsinya, itu merusak. Tapi ini bukan merusak gitu. Tapi ini adalah menumbuhkan kembali saluran ini, menghidupkan kembali saluran ini, saluran tersier sebagai saluran induk, normalisasi salurannya. Jadi kategori dalam hal perusakan itu menurut kami adalah tidak masuk. Tetapi sah-sah saja, silakan mau merusak mau segala macam silakan saja. Hanya saja ini harus tahu dasarnya. Yang kedua yang kami sikapi adalah bahwa ini adalah tanah ini dipinjamkan melalui Pak Wakil segala macam. Tapi data otentiknya kan kita belum tahu, apalagi tahun 1950. Iya kan? Ya. Jangankan saya, mungkin mereka juga belum lahir, ya kan? Jadi tidak ada fakta yang betul-betul bahwa ini adalah tanah pribadi yang dipinjamkan kepada negara. Kan dasarnya itu saja. Ya, Terus satu lagi ya saya tambahkan, pada intinya kan ini sudah ada labdu lah, laporan pengaduan. Nah, nanti kan kita tinggal tunggu kapan sih pemanggilannya. Nah, kami tim ini siap untuk mendampingi Pak Lurah. Seperti itu aja. Baik, sah-sah saja. Kalaupun penerapan pasal yang mereka minta itu kepada penyidik itu sah-sah saja. Tadi ketika pembuktian saja. Kami yakin pihak kepolisian juga akan lebih profesional itu. Punya kewenangan polisi lah yang akan menyerahkan itu. Tapi bagi kami sekarang, apapun dia, kalau ini demi kepentingan masyarakat, clear. Kalau tidak bisa ada yang menghambat. Jelas. Kita mengutip apa yang dibilang Pak Gubernur, kalau benar ahli waris ini mempunyai bukti data sebagai ahli waris yang punya hak alas, ayo, siap. Pak Gubernur juga akan mengganti rugi biaya, seperti itu. Tapi demi kepentingan masyarakat, demi kepentingan rakyat yang ada di desa ini tidak boleh terhambat oleh siapa. Terima kasih. Baik, terakhir Bapak, setelah hasil penyelidikan ini ditolak nih Pak, misal ditolak, nah apakah Jabar Istimewa ini akan melakukan laporan kembali ataupun melaporkan laporan kembali ke polisi terhadap ini dengan pasal pencemaran nama baik mungkin Pak? Mungkin terlalu dini ya kalau nanti kita menyampaikan bahwa akan lapor balik atau seperti apa. Tapi pada prinsipnya kita kembalikan kepada prinsipan sebagai terlapor hari ini. Ketika nanti tidak terbukti seperti apa, kita tanyakan kepada prinsipal apakah mau lapor balik atau seperti apa. Tapi untuk saat ini kita tunggu dulu nanti hasil penyelidikan seperti apa. Ini perlu diklarifikasi, bukan laporan polisi tapi laporan aduan ya. Laporan aduan. Ya, laporan pengaduan aja. Labdu ya, istilahnya labdu. Tapi bagi kami, kami menyayangkan. Ya, ahli waris ini membuat statement di media, ini kan merusak integritas beliau. Padahal program dia itu bicara pribadi. Ya, nanti kita sikapi. Walaupun nanti akan mau mengarah, mau kita melapor balik, itu nanti kita nantilah kita itu aja ya. Baik, itu Pak. Terima kasih Bapak atas waktunya. Terima kasih Pak. Jawa Barat Istimewa Pak. Jabar Istimewa. Siap.